507. Kali ini aku bakal ngejelasin 3 teori komunikasi yang bakalan aku jelasin kalian berdasarkan contohnya yang diambil dari jurnal. Yang aku bakalan bahas 3 teori komunikasi, yaitu teori agenda setting, yang kedua teori ekologi media, dan yang ketiga teori use and gratification. Yang pertama yaitu teori agenda setting. Teori ini menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa, dan juga menyatakan bahwa media massa merupakan pusat ketentuan kebenaran yang mampu mentransfer dua elemen, yakni kesadaran serta informasi di dalam agenda publik. Caranya dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu yang dianggap penting oleh media massa. Lalu, contoh dari teori ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Proses Membangun Agenda Setting Kebijakan pada Portal Berita Pemerintah dan Kesesuaiannya dengan Agenda Media Online, yang ditulis oleh Shanti Perawati Elfrida. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji proses pembangunan agenda setting pada kebijakan pemerintah portal berita online, yaitu info publik, dan menganalisis kesesuaian framing dengan agenda media kompas.com. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian menganalisis isi kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan agenda setting dan data yang dihasilkan dari hasil wawancara. Teori yang digunakan pastinya menggunakan teori agenda setting. Keterkaitan antara jurnal dan juga teori ini yaitu teori agenda setting sangatlah diperlukan oleh humas pemerintah dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh publik. Yang kedua ada teori ekologi media. Teori ini adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan dinilai juga teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Saya mengambil contoh dari jurnal yang berjudul Ekologi Media di Era Konvergensi yang ditulis oleh Haryati. Terdapat permasalahan dalam jurnal ini, yaitu menganalisis media dalam memanfaatkan media baru atau new media atau yang bisa yang disebut dengan media online. Apakah mampu berkonvergensi dan berkompetisi dalam usaha merebut pasar guna meraup iklan dan audiens terhadap media mainstream. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dengan analisis kuantitatif dan pencarian data melalui wawancara. Keterkaitan antara jurnal dan juga teori ini adalah distribusi informasi. Tidak lagi hanya mengandalkan media konvensional, tetapi juga media online. Sehingga media massa dikaji menggunakan teori ekologi media dan juga teori niche. Yang ketiga ada teori use and gratification yang memfokuskan pada perhatian audiens sebagai konsumen media massa dan bukan pesan yang disampaikan. Teori use and gratification memfokuskan perhatian pada audiens sebagai konsumen media massa dan bukan pesan yang disampaikan. Teori ini menilai bahwa audiens dalam menggunakan media massa berorientasi pada tujuan, bersifat aktif sekaligus diskriminatif. Audiens dinilai mengetahui kebutuhan mereka dan bertanggung jawab terhadap pilihan media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Lalu contohnya saya juga mengambil dari jurnal yang berjudul Relasi Tingkat Kepercayaan Khalayak Terhadap Pemberitaan di Media Massa dengan Budaya Membandingkan Informasi, yang ditulis oleh Ferry Ferdian, Dina Mulyasari, dan juga Imo Sandrina. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori use and gratification. Terdapat permasalahan dalam jurnal ini yaitu menganalisis karakteristik mahasiswa di Kota Bogor yang merupakan khalayak media massa dan mengetahui relasi tingkat kepercayaan khalayak terhadap pemberitaan media massa dengan budaya membandingkan informasi. Keterkaitan antara jurnal dan juga teori ini yaitu jumlah berita dengan pengetahuan terdapat hubungan yang nyata dan sangat signifikan dengan arah hubungan yang searah atau positif. Antara jumlah berita dengan perhatian mahasiswa dalam pemberitaan di media massa tidak terdapat hubungan. Sementara jumlah antara berita dengan penafsiran dapat hubungan nyata dan signifikan dengan arah hubungan yang positif. Tentunya, jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, itu tadi dia 3 teori komunikasi yang aku sampaikan ke kalian. Jangan lupa hafalin dan juga terapkan ya supaya komunikasi kalian makin asik. Aku Gita Siti Nurayuh pamit. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.